Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana meluruskan niat puasa sunnah Senin Kemis yang terkotori oleh tujuan mengecilkan perut buncit? Karena katanya kalau niatnya bukan karena Allah, kita tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah boleh untuk double niat. Karena ibadah aja belum diterima, harus ditambal. Nah, sunnah kayak gitu. Kita ingat terus itu bonus. Ya. Jadi intinya kalau puasa sunnah masih boleh. Bahkan untuk diet bahkan saya puasa sunnah, tapi puasanya harus sesuai dengan syariat. Ya tidak makan, tidak minum, tidak mulai fajar sampai itu. Jadi sesuai dengan syariat yang ada, boleh double niat. Sekaligus penghemat. Rasulullah itu ada puasa yang sampai hari ini ulama tidak menamakan. Ketika datang kepada Aisyah, ada Ummul Mukminin, makanan apa hari ini? Ya Rasulullah, ini nggak ada lauk, ada makan tapi nggak ada lauk. Ya sudah, hari ini saya puasa. Puasa apa? Semua ulama tidak ada yang mengasih tahu. Puasa karena nggak ada lauk, nggak ada. Dan niatnya saat itu, jadi bukan kok sebelum itu. Dari habis subuh belum makan, tanya, ini ada makan? Puasa boleh. Jadi puasa itu. Bahkan ada sholat yang sampai hari ini ulama tidak menyebut juga. Puasa apa salat apa itu? Galau. Kalau dan galau karena Rasulullah SAW idza khazabaul amru sulia. Rasulullah itu kalau ada bunek-bunek sedikit, ada sedikit enggak hatinya kurang nyaman, sholat 2 rakaat. Lah niatnya gimana? Nawa itu sholat galau ya silahkan. Ada sampai hari ini ulama enggak pernah. Jadi boleh kalau itu sholat yang enggak boleh kalau puasa wajib. Puasa wajib enggak boleh campur niat. Kalau puasa sunnah boleh. Sekaligus biar lancar ujiannya, biar silakan, biar doa-doanya makbul karena waktu puasa doanya sangat makbul. Jadi boleh kalau itu sunnah. Wallahualam bishawab. Baik, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung. Kalau bisa supaya tertib angkat tangan dulu, raise hand dulu supaya bisa kami atur. Atau silakan yang ingin bertanya langsung. Masih punya waktu. Silakan. Silakan Mbak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum. Sambil kenalkan dari mana segala biar taruh ya. Saya Siti Gantini Pak dari Cibubur. Cibubur ya. Pokok bahasan ini sangat menarik ya Pak, puasa. Tapi saya bukannya bertanya, permintaan aja Pak. Mohon kalau ada materinya, contohnya kayak PowerPoint atau voice note. gitu. Jadi tersusun Pak, sebetulnya waduh luar biasa banget. Ini saya sampai nggak keburu nyatet-nyatet. Kalau ada itunya kan bisa kita dibaca lagi, bacakan Iqra untuk mengingat kita. Kalau ada tulisan kan namanya tulisan atau buku itu guru yang tidak pernah marah. Kalau saya nanya terus sama Pak Ustadz mungkin saya diomelin, tapi kalau udah ada catatannya Bapak tuh ya insya Allah mungkin Al-Falah bisa menyediakan. Itu aja barangkali permintaan dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Pak Ivan, tapi mohon maaf saya itu hanya nulis pointers. Jadi hadis ayatnya itu improve saya. Tapi saya poin aja tadi. Jadi belum sampai ke PowerPoint. Tapi oke lah kalau nanti. Ini mohon maaf karena ini bulan yang kalau lah boleh ditambah harinya saya masih pagi, siang, sore, malam itu dikejar tayang saya. Untuk beberapa stasiun TV. Berkenaan dengan tidak semuanya sekarang bisa masuk di TV. Bukan karena ada seleksi sekarang, artinya diselektif. Terus terang yang sederhana, yang agak dianggap radikal oleh itu di screening sekarang ini. Makanya nanti jangan heran kalau ada beberapa yang tidak, yang biasanya masuk TV tapi sudah di ini. Termasuk programnya di Indosiar. Itu salah satu narasumber kita nggak boleh masuk di Indosiar, padahal itu pasangan yang sudah 7 tahun bersama saya di Indosiar, berempat itu. Baik, jadi sininya bagus masukannya Bu, tapi mohon maaf ini tadi hanya poin-pointersnya saja, tapi kayak hadis-hadisnya kayak ayatnya belum, itu improve saya. Jadi tapi mungkin kalau ada waktu Mas Iban boleh nanti saya kirim. Baik. Sekolah Ibu Siti, kajian ini, rekaman kajiannya akan diputar ulang pada hari Senin malam besok. Jadi silakan bagi mungkin belum sempat mencatat bisa mengulang kembali hari Senin. Insya Allah tadi admin kami sudah berusaha untuk
membuat summary atau ringkasan. Insya Allah akan kami copy dan nanti diposting di grup WhatsApp Masjid Al-Falah. Baik, silakan mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Pak, Silakan. barangkali sebentar ya Pak, saya Ya. potong dulu. Seperti tadi Pak Ustadz mengatakan kalau kita terlalu vulgar, memang ada yang di-cut gitu ya Pak. Kenapa harus takut sih Pak? Kalau Islam itu kan mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Harusnya sesungguhnya orang kita itu harus bisa mendobrak itu, nggak usah takut, tidak ada job di mana-mana. Yang penting kita memang mengatakan yang sesungguhnya, begitu aja kalau bisa. Terima kasih, maaf. Itu Ya. itu kalau presidennya saya gitu Pak, Bu. Tapi masalahnya ini di komisi, mohon maaf, masing-masing TV itu ada ya gitulah pokoknya, sudah di luar kewenangan itu ya, di luar kewenangan kita. Tapi kalau saya insya Allah tidak terpapar. Karena begitu, mohon maaf, Pak Presiden bilang jangan ada istri-istri TNI Polri, itu langsung hari kedua saya yang ngisi di BIN. Saya seharian ngisi di BIN, jadi insya Allah saya aman Bu, aman, tenang. Bahkan besok minggu depan saya ngisi di Polda Metro, minggu depannya di Polda Jawa Barat. Jadi insya Allah saya tidak termasuk itu. Walaupun dalam hal tertentu saya nggak setuju, ya nggak apa-apa. Boleh kan, nggak setuju pendapat. Iya, Ya. boleh. Iya. Tapi saya insya Allah kalau yang dikhawatirkan tentang radikalisme, tentang intoleran, saya tidak masuk, alhamdulillah. Jadi bisa masuk. Tapi doakan terus tetap istiqomah. Amin. Ya, Amin ya Bang gitu. Amin. Ada lagi? Baik, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ustadz boleh? Mbak Ening. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, saya termasuk ya ini juga penggemar Ustadz Wijayanto nih. Dan teman-teman dari Singapura juga pada suka ya dengar Ustadz ya. Oh, itu dari Singapura Mbak Ening. Saya dulu di Singapura, di Malaysia, tapi Oh, sekarang iya. sudah di Jakarta Ustadz. Oh, Ya. ini ada Jayanti pas apa biasanya? Iya. Ya. Ya Ustadz, menarik sekali gitu ya Ustadz ya, terkait dengan persiapan puasa ini. Mungkin ini suatu pertanyaan yang memang sering ditanyakan ya, ketika apa namanya ya, perempuan terutama ya, wanita kan suka ada hutang puasa gitu ya Ustadz. Ya. Nah ini kalau misalkan dia sudah berusaha untuk membayar puasa, tapi mungkin sebelum-sebelumnya saat dia tidak ngeh gitu ya bahwa dia masih punya hutang puasa, apakah puasa yang pada saat kita mau menjalankan ke depan ini itu bagaimana ininya, diterima atau tidak gitu? Padahal mungkin barangkali secara tidak sengaja atau kita juga tidak ngeh gitu ya, ternyata kita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya Ustadz gitu. Nah bagaimana ini jatuh hukumnya atau pahalanya bagaimana gitu ya. Mungkin ingin sekedar tahu saja apakah kita benar-benar harus mengejar gitu, dan bagaimana upaya kita untuk bisa ya sudah lunas gitu ya hutang-hutang puasa dan lain sebagainya. Terus yang kedua ya terkait dengan kalau kita ada jamaah kan biasanya kita mengadakan tilawah Quran bersama-sama gitu ya Ustadz ya, hataman bilang ya, hataman Quran. Jadi satu orang baca satu juz, terus nanti dibaca dalam satu hari sama masing-masing satu juz 30 orang. Nah itu kan ada yang bilang katanya itu mendapatkan pahala 1 kali hatam gitu. Itu benar nggak tuh Ustadz? Padahal kan yang baca dia hanya baca satu juz gitu. Tapi berjamaah rame-rame satu kali baca gitu ya. Nah apakah benar itu mendapatkan sama juga satu hatam 30 juz itu atau memang berbeda? Mungkin itu saja sih Ustadz yang sering banyak ditanyakan ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sebetulnya jawabannya kalau sudah masuk ke tahun depan kok belum lunas hutang, itu jawabannya Bang Haji Roma Irama. Itu terlalu. 11 bulan itu ngapain saja? Toh hutangnya nggak mungkin lebih dari sebulan kan, itu ya. Jadi tolong disegerakan karena matlul ghani dulmun. Menunda-nunda hutang itu salah satu bentuk kedoliman. Maka biar kita tidak masuk dolim, disegerakan. Tetapi secara hukum gimana? Nggak apa-apa. Selama masih hidup, dia kapanpun boleh. Karena qadha untuk melunasin hutang puasa tidak dibatasi waktunya. Dan tidak ada lipat ganda. Tidak ada satupun hadis yang sahih mengenai lipat ganda. Karena tahun kemarin 3, di sahurnya kok 2 tahun kemudian jadi 6. Allah bukan rentenir. Tetap sama. Cuman pesan moralnya harus disegerakan.
Jadi tolong disegerakan. Nah, tapi apa harus sawal langsung? Enggak, boleh sawal dulu, boleh kembaliin utang dulu. Monggo, silahkan saja. Sawal dulu boleh karena waktunya terbatas. Boleh. Tapi kembaliin utang dulu boleh enggak? Boleh. Itu semuanya. Jadi mana saja boleh. Mau lunasi utang dulu boleh, qadha puasa dulu boleh, mau sawal dulu boleh. Jadi tidak harus yang wajib, kan biasanya bilang yang wajib dulu gitu ya. Ya, masalahnya wajibnya tidak harus itu. Wajibnya kan bisa bulan depan. Kalau sawal nggak bisa bulan depan. Iya. Ya. Sementara di Indonesia nggak bijak. Kalau tanggal 2, 3, 4, 5 sawal itu kita puasa sawal nggak bijak. Karena masih banyak silaturahim. Menghormati tamunya, silaturahminya itu lebih bermakna. Karena sitatu min ayam minas syawal. Yang penting adalah 6 hari di bulan Syawal. Jadi monggo kapan yang bijak lah gitu. Kecuali saat pandemi. Insya Allah nggak banyak orang bertamu, silahkan saja mulai tanggal 2. Jangan mulai tanggal 1. Tanggal 1 larangan. Itu Yaumul Id. Itu nggak boleh untuk puasa. Jadi prinsipnya pesan moralnya disegerakan. Ya, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Supaya nanti kalau kita, karena kematian itu anytime. Itu, maka kita melakukannya harus segera supaya nanti nggak ada tanggung jawab walaupun tidak salah. Kok masih punya utang kok mati gimana gitu semuanya, ya salahnya kok saya dicabut, saya belum sempat ini kok tidak. Makanya dipersegerakan saja ya gitu. Oke, jadi secara hukum nggak ada masalah, puasanya tetap sempurna di atas, puasa berikutnya tetap diterima asal tidak melanggar itu semuanya. Oke, yang kedua tentang baca Quran. Harusnya memang ditambah, saya ulang ya, kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran itu ada 5. 1 tilawah, tapi kalau hanya tilawah dia nggak memahami, hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah, dapat pahala tapi tidak menjadikan petunjuk bagi kita. Maka harus dipahami, tidak hanya baca, tidak hanya khataman. Khatam oke, tapi dipahami. Tahu tafsirnya, asbabun nuzulnya, prakteknya, menghafalkannya, ketika mengamalkannya, keempat mengamalkannya, kelima menyebarluaskan. Membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan juga menyebarluaskan. Bagaimana pahalanya? Tidak ada keterangan bahwa pahalanya 1 juz sama dengan 1 khatam Quran. Enggak, belum ada keterangan. Tetapi amalan sunnah di bulan Ramadan dilipatkan 70 kali. Supaya khatam gimana? Baca aja Qul huwallahu ahad 3 kali sudah khatam. Karena hadis yang kuat sepertiga sulusul minal Quran itu adalah Qul huwallahu ahad. Makanya kalau kita baca, saya itu bimbing umrah, bimbing haji, ada yang komentar. Saya cek kan selama di Madinah itu berapa hari, siapa yang udah khatam berapa juz Quran. Saya sudah berkali-kali khatam. Gitu. Ternyata baca kulhu itu berkali-kali. Karena 1 kulhu ahad Allahu samad itu sama dengan sepertiga. Maka kalau membaca 3 kali sudah sama dengan dia membaca khatam Quran. Secara pahala begitu. Tetapi jumlah pahalanya gimana? Saya tidak termasuk panitia penerima pahala. Waktu ada panitia itu saya tidak ikut, jadi mohon maaf pendaftaran. Jadi, tetapi jelas pahalanya banyak di bulan Ramadan. Dan pahalanya bukan hanya per kata, tapi per huruf. Alif lam mim bukan 1 huruf. Alif lam mim, alif itu 1 huruf, 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Makanya Mbak Ening, kalau ada orang yang terbata-bata, ya tak, maka dia murakkab, ya dia akan berpahala berlipat ganda. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Karena terulang-ulang. Dalikal kitab la roiba. Karena tapi kalau sudah lancar nggak usah gitu. Jangan sampai Dokter NH bacanya dibikin bismillah al enggak usah itu ya. Kecuali memang dia keroyak. Jadi singkatnya adalah memang pahala besar ya. Apalagi berjamaahnya sendiri saling ini karena itu sunnah Rasul. Dulu sahabat itu saling mengulang bacaan Quran itu dengan halaqah, dengan mudzakarah. Jadi diulang-ulang dan saling menyimak. Itu. Bahkan 3 kali putaran. 1 halaqah itu 3 kali putaran. Itu semuanya. Oke. Dan nanti ada adabnya. Mbak Ening, kalau itu halaqah, itu urutnya ke kanan. Kayak orang tawaf. Oh iya.
Jadi kanannya ini Al-Fatihah, sebelahnya Al-Baqarah, sebelahnya An-Nisa, sini Al-Imran, jadi urutnya gitu. Itu sunahnya. Dengan ke kanan nanti kalau saya terangkan lebih lanjut itu ke atas. Sesuatu yang ke kanan itu ke atas. Maka tawaf itu mudah diterima karena dia ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, nanti kalau umrah sama saya boleh. Ini ada Burita, ada ini semuanya adalah jamaah umrah saya. Mbak Wina itu semuanya jamaah umrah. Ya. Bapak, silakan. Selanjutnya Ibu Zakia, kami persilakan. Di-unmute. Bu Zakia Darajat masih ini ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Beberapa tahun lalu itu ada tante saya itu selama Ramadan itu tanggal 1 sampai 24 Ramadan itu bisa puasa Ustaz. Terus tanggal 25 sampai 30 itu sakit sampai di rumah sakit. Berarti kan kalau dia gini, terus tanggal 1 Syawalnya beliau meninggal. Terus anaknya itu membayarkan sisa hutang puasa ibunya. Itu seperti itu boleh Kak Ustaz? Dengan maliyah yang jumhur ulama sepakat dengan membayarkan fidyahnya. Oh, bukan bukan mempuasakan. Bukan. Nah, mempuasakan itu ada khilafiyah. Ya. Yang boleh adalah maliyahnya. Fidyah termasuk fidyah. Ya, bayarkan fidyahnya. Oh. Bayarkan fidyah. Karena kalau kaitannya dengan badaniyah, jasadiyah, ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Misalnya meninggalkan puasa 3 hari, nggak boleh kita subuhnya 2 kali, 1 untuk orang tua, nggak bisa. Tapi kalau maliyahnya bisa, misalnya hutang piutangnya, nadarnya, puasanya dengan qadha, dengan cara apa? Bukan diqadha, tapi membayar fidyah untuk yang di hari yang ditinggalkan. Wallahu bishawab. Apalagi memang dia sakitnya kan sakit permanen yang habis itu nggak bisa puasa lagi, ya udah bayar fidyah. Jadi sakit itu ada 2, Bu Zakia. Sakit yang dia itu tidak permanen. Pada saat itu sakit, mungkin dia kena COVID atau apa, tapi habis itu sembuh, maka boleh dia harus mengqadha. Tapi kalau sakitnya itu permanen, misalnya mah akut atau gimana, itu selamanya dia nggak kuat, maka dia bayar fidyah. Sakit yang mengganggu puasa, bukan sakit panuan, bukan sakit kurap, kudis, nggak termasuk. Tidak termasuk. Ya. Syukran jazakallah Ustaz. Ya, sama. Ada Mbak Rita ini? Raja Salman? Rita? Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada suara nggak ada wajah ini kayak uka-uka. Di-on kan dong Mbak Rita. Ya. Nah, kan langsung penuh kan? Kameranya penuh kan ada Mbak Rita? Kalau misalnya kita mau sedekah atau misalnya kita bayar zakat diakumulasikan di di bulan Ramadan gimana ya Pak ya? Bagus, nggak apa-apa, boleh. Karena mengejar keutamaan memang puasa itu jauh memang beda pahalanya, boleh saja, boleh. Cuman jadi memang apa-apa ya? boleh. Memang kalau zakat penghasilan itu misalnya itu sebaiknya ya langsung ditunaikan karena tu'tikulahinin. Jadi dikeluarkan ketika kita panen. Nah, panennya pegawai itu ketika gajian. Karena jangan sampai nanti belum terbayarkan tapi nanti ada fluktuasi, apalagi pedagang. Ini untung ternyata sampai ketika dia rugi nggak sempat zakat. Jadi ketika untung dia bisa keluarkan. Tapi mau dilakukan Ramadan boleh, nggak apa-apa. Karena itu juga memang bulan yang lebih diperbanyak sedekahnya. Ya. Sama mau tanya Pak, kalau misalnya orang yang bermain saham itu gimana ya? Main apa? Saham. Jadi trading dia. Jadi trading. Trading sehari-hari itu. Tapi mereka kan biasanya tradingnya di perusahaan-perusahaan yang bukan yang termasuk syariah gitu loh, seperti yang syariah boleh saja sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya juga kalau misalnya bank itu kan ada BCA Mandiri, jadi bukan bank syariah. Terus kemudian juga ada kayak di
batu bara, kayak di macam-macam lah. Orang yang biasa trading tiap hari itu, apakah itu diperbolehkan secara Islam ya? Pertama kalau itu syariah, insya Allah karena dia masuk DSI, syariah harus aman. Kalau yang konvensional masih ada dua pendapat, tetapi jumhur mengatakan jangan kaitannya trading. Jadi kalau konvensional hanya untuk transaksi saja, tapi sebaiknya jangan masuk tradingnya, masuk kreditnya. Itu masih taruhlah itu belum haram, minimal subhat. Kalau ada yang syariah, saya selalu menyarankan yang syariah. Ya, jauh lebih aman. Itu. Silakan mau trading tapi yang syariah. Karena bebas dari satu maisir, tidak ada spekulasi. Kedua, tidak ada asusila. Ketiga, dia tidak ada gharar. Tidak ada yang dirugikan, dia memberikan. Kemudian yang berikutnya, dia bebas dari riba. Nah, nanti ada aturan-aturannya itu. Nah, karena kalau konvensional itu tidak ada dewan syariahnya, Mbak Rita. Saya itu yang penting mau buat apa saja boleh. Mau dagang narkoba, mau bikin bordil, mau prostitusi, nggak apa-apa. Tapi kalau dewan syariah nggak bisa. Walaupun untungnya besar, tapi kalau itu jual beli narkoba, jual beli minyak minuman keras nggak bisa. Nah, nanti ada dewan syariahnya. Jadi kalau saya lebih cenderung silahkan mau trading tapi yang syariah. Demikian juga kalau akad-akad, insya Allah syariah lebih aman. Wallahul Baik, matur suwun Pak. Ya, tapi kalau hanya untuk transaksi silahkan deh Mbak Rita. Misalnya untuk bayar tol segala macam, itu bayar listrik, bayar telepon, karena memang kadang-kadang terbukanya yang konvensional, silahkan saja. Ya. Iya, karena bank-bank konvensional itu jaringannya sudah lebih luas, jadi lebih mudah untuk betul. Karena toh transaksi. penggunaan ATM masih bersama juga. Jadi yang syariah murni betul ya nggak ada di Indonesia. Tapi syariah tentu jauh lebih baik. Ya. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih punya waktu beberapa menit. Saya Ustadz nyambung yang tentang bank syariah tadi Ustadz. Ya. Itu saya itu teman saya punya koperasi syariah ya Ustadz. Iya. Misalnya beli sepeda harga 25 juta. Keuntungan dari koperasi itu dia ngambil 4 juta. 4 juta itu apakah termasuk bunganya ataukah dia bilang sih keuntungan? Apa itu termasuk syariah ya Ustaz? Koperasinya tapi tidak berkembang, Bu. Walaupun dia sampai hari kiamat hutang itu kalau syariah ya segitu. Misalnya 25 berarti dijualnya 29. Sampai hari kiamat hutangnya cuma 29 juta. Iya. Iya. Tapi kalau konvensional itu 5 tahun sudah berlipat 2 kali lipat. Nah, jadi flat dia tidak ini karena akadnya jual beli. Iya. Ya, bukan kredit. Saya itu tidak termasuk bunganya ya. Maksudnya saya kan masih awam. Enggak. Ya. Itu nanti akadnya akad jual beli. Jadi motor sepeda ini 20 juta, 25 juta, tapi saya jual ke kamu 29 juta dengan pembayaran sekian tahun. Tapi tahun berapapun tetap segitu. Karena utang tidak melahirkan utang. Artinya tidak bisa hutang beranak pinak kayak di konvensional. Iya. Gitu ya. Itu intinya. Tapi kalau bicara ekonomi Islam tentu tidak semudah ini. Nanti ada an-afa mudha'afa. Coba dibaca surat Al-Imran 130. Tidak boleh kita an-afa mudha'afa. Al-Imran 130. Ayo, siapa membaca? Masih ada Revi, masih ada Bu Ade. Siapa yang masih gabung? Al-Imran berapa Ustaz? 130. 130. Ya. Ya, saya baca Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, di bank konvensional, orang hutang itu berlipat ganda, Bu. Kredit motor itu, mohon maaf, kalau pembayarnya 5 tahun, itu bisa 2 kali lipat. Saya nggak tahu hitungannya, Mas Ipan lebih ngerti dunia ekonomi gitu. Kalau kredit motor itu dalam 5 tahun harganya bisa 2 kali lipat. Nah, itu atafa mudafa. Ya. Wallahu a'lam shawab. Ya, gitu.
Boleh satu lagi? Silakan, masih ada lagi. Kalau nggak ada Baik, ya sudah. kalau dia closing terakhir, Ustadz, silakan. Gimana? Sebagai penutup dari kajian ini. Baik. Yang... Bapak Ibu yang saya muliakan, kita siapkan Ramadan ini karena Rasulullah sendiri menganjurkan untuk persiapan Ramadan. Sekali lagi, Rasulullah itu bertausiah khusus. Untuk orang mau berangkat haji, Rasulullah nggak bertausiah. Untuk mau sholat, tidak ada tausiah. Tapi untuk puasa ini, Rasulullah sengaja bertausiah tentang bagaimana mentarget puasa supaya puasa kita tidak sia-sia. Untuk itu, tolong siapkan kembali, saya ulang, istidadul jism, bagaimana secara fisik semuanya kita siapkan. Yang kedua, bagaimana secara ruhiyah supaya kita ahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk Ramadan. Kita lapang dada. Untuk closing, mohon maaf supaya hidayah kita itu bisa masuk, tolong dibaca surat Al-An'am ayat 125 untuk closing. Orang yang akan dapat hidayah itu apa? Kalau dia welcome terhadap ajaran Islam. Tapi kalau mau puasa, mau sholat, mau apa, itu dia sesak dadanya, maka itu tanda hidayah tidak akan masuk di dalam diri kita. Al-An'am ayat 125, pokoknya wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat dan dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mana ya? Bentar, apa mendaki langit. Seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman. Jadi tanda hidayah akan masuk kepada kita kalau kita welcome terhadap amal agama. Kalau dada kita sempit, sebagaimana orang mendaki ke langit. Orang mendaki ke langit itu semakin sempit karena oksigen semakin berkurang. Lapisan atmosfer itu semakin tipis, maka orang akan tersengal-sengal. Silakan Bapak Ibu, makanya semua pesawat pasti ada cadangan oksigen. Demikian juga kalau kita bikin sumur semakin ke dalam, nanti akan mati kurang oksigen kita. Makanya seorang yang sempit, sesak, kayak daging, waduh puasa lagi, yang kemarin aja belum lunas kata Mbak Ening. Yang tahun kemarin aja masih hutang sekian, 3 tahun masih hutang, itu tidak welcome, maka hidayah sulit masuk. Maka pastikan kita lapangkan dada kita, siapan secara ruhiyah, persiapan secara ilmu, maknawi, maupun persiapan harta untuk menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita termasuk Ramadan yang latar kabunna atau non-tobak, kita bisa meningkatkan kualitas keberagaman kita, kualitas amalia kita. Siapkan betul, mulai hari ini yang nggak ada Quran, beli Quran dan terjemah. Quran yang sudah jelek-jelek itu dibakar, dimusnahkan. Pastikan masjid-masjid dirapikan untuk itikaf. Masjid Al-Falah, tolong Mas Ipan, dibersihkan lampu-lampu yang ini itu. Bahkan AC segala macam diperbaiki. Kalau perlu takjil disiapkan secara bagus. Ya, itu semuanya. Nah, kalau perlu ada sahur disiapkan untuk itu supaya betul-betul kita ahlan wa sahlan terhadap Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan amalia kita sampaikan pada Ramadan ini.